Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan membahas mengenai inverse fungsi trigonometri. Tujuan mempelajari inverse fungsi trigonometri adalah yang pertama menggunakan inverse fungsi trigonometri untuk menentukan sudut di mana nilai fungsi trigonometrinya diketahui. Kedua, menggunakan inverse fungsi trigonometri untuk menyelesaikan masalah dalam segitiga siku-siku. Ingatlah bahwa suatu fungsi dengan inverse-nya adalah merupakan fungsi yang saling berkebalikan. Ini ada ilustrasi seperti ini. Misalkan kita punya fungsi f, x adalah input dan y adalah output. Output dari f yaitu y akan menjadi input dari f inverse, dan f inverse output dari x. Di sini terlihat bermula dari x akan sama dengan akhirnya x juga. Misal kita ilustrasikan fx di sini sin x misalkan ya. Kemudian inputnya ambil 30 derajat, maka kita punya outputnya setengah. Masukkan setengah ini ke dalam f inverse, hasilnya akan sama dengan 30. Jadi x di awal dengan x di akhirnya itu sama. Inverse fungsi trigonometri bisa dituliskan seperti ini. Kita bisa tuliskan dengan arcus sin x. Untuk y sama dengan inverse cos x, arcus cos x. Untuk tangan, arcus tan x. Jadi yang perlu diingat adalah inputnya ini merupakan nilai fungsi trigonometrinya, sementara outputnya itu adalah sudutnya. Contoh yang tadi kita ambil untuk sin 30 derajat itu bisa dituliskan dalam bentuk radiannya sin pi per 6 sama dengan setengah. Inverse sin setengah adalah pi per 6. Nah sekarang kita lihat contoh berikut ini. Inverse cos akar 3 per 2 itu bisa kita selesaikan dengan mengingat kembali sudut istimewa. Yang mau kita cari adalah sudutnya. Cos berapa yang hasilnya akar 3 per 2? Yang nilainya setengah akar 3 itu cos berapa? Mari kita lihat, setengah akar 3 atau akar 3 per 2 adalah cos 30 derajat. Sehingga inverse cos akar 3 per 2 ini adalah 30 derajat. Kalau kita ubah menjadi bentuk radian, maka kita dapatkan 30 derajat itu adalah pi per 6. Sin dari inverse tan akar 3. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita harus misalkan dulu. Kita ambil, misalkan di sini tetanya itu sama dengan tan inverse akar 3. Tan berapa derajat yang nilainya adalah akar 3. Mari kita lihat lagi. Nah, kita lihat tan yang nilainya akar 3 ternyata adalah tan 60. Berarti kita punya tetanya ini sama dengan 60 derajat. Inverse tan akar 3 ini dia akan sama dengan sin theta ya. Maka hasilnya adalah sin 60. Nilainya berapa? Setengah akar 3. Nah, soal berikutnya, gunakan kalkulator untuk mencari sudut theta pada interval 0 sampai 90 derajat. Berarti di kuadran 1 ya, yang memenuhi persamaan berikut. Yang pertama, sin theta sama dengan 0,7523. Tujuan kita adalah ingin menentukan nilai theta ini sama dengan sudut berapa derajat yang menghasilkan 0,7523. Kita tuliskan dulu ini sin theta berarti sama dengan 0,7523. Kita bisa tambahkan sebelah kiri dan sebelah kanannya dengan inverse sin. Ingat bahwa kedua fungsi ini saling inverse, maka kita bisa dapatkan tetanya akan sama dengan inverse sin 0,7523. Kita bisa buka kalkulator. Kita bisa gunakan kalkulator online yang ada di Google atau yang banyak tersedia di internet. Kita pakai radian. Radiannya diklik, kemudian ini ada inverse. Di sini ada simbol inverse ya. Kita bisa klik. Nah, muncul di sini inverse, tanda inverse untuk trigonometrinya. Nah, kita akan menghitung inverse sin 0,7523. Kita klik. Nah, muncul arcus sin 0,7523.
23. Maka hasilnya adalah, kita bisa lihat 48,79. Kita bisa bulatkan satu digit di belakang koma, jadi 48,8. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 48,8 derajat. Berikutnya, tangan theta sama dengan 3,54. Tujuan kita sama seperti nomor 1, kita akan mendapatkan nilai theta sudut berapa yang hasilnya adalah 3,54. Kita tuliskan di sini tan theta ya sama dengan tan, kita tambahkan di sebelah kiri dengan inverse tan dan sebelah kanan juga ditambahkan dengan inverse tan. Jadi kita punya inverse tan 3,54, ini adalah 74,22 sekian. Kita bulatkan jadi 74,2. Berikut ini ada soal lagi, diminta menyelesaikan segitiga siku-siku jika diketahui A nya 4,3 cm dan B nya 55,9 cm. Kita misalkan di sini sudut A besar, kemudian ini sudut B, yang ini sudut C, sudut siku-siku. Kita akan menentukan semua elemen yang diminta dalam segitiga siku-siku ini. Diketahui panjang A adalah 44,3 cm. Panjang A itu berseberangan dengan sudut A, maka A nya posisinya ada di sebelah sini. Kemudian B nya 55,9. B berseberangan dengan sudut B, maka B nya adalah 55,9. Kita bisa tuliskan sini. Nah, kita mau mencari panjang AB nya berapa. Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari AB sama dengan BC kuadrat ditambah AC. Mencari AB berarti akar dari BC nya adalah 4,3 kuadrat ditambah AC nya adalah 55,9 kuadrat. Nah, kita bisa hitung menggunakan kalkulator, kan sama dengan kita hitung menggunakan kalkulator akar dari 44,3 kuadrat ditambah 55,9 kuadrat sama dengan, nah ini dia 71,325 dan seterusnya. Kita bulatkan jadi 71,3. Maka hasilnya adalah di panjang AB nya 71,3. Kemudian semua unsurnya sudah, sekarang kita menghitung sudutnya. Sudut A ini kita belum tahu, tan A, tan itu desa, depan, samping. Gunakan saja kalkulator, 44,3 dibagi 55,9. Sini adalah 0,7924. Kita ambil 3 digit ya. Nah, dari sini kita bisa inverskan dua ruas. Kita ini saling inverse. Ada inverse tan 0,792. 38,379. Kita buatkan jadi 38,4. A nya adalah 38,4 derajat. Nah, kita sudah punya di sudut B. Karena sudut B ini merupakan sudut komplement dengan sudut A, sehingga kita bisa dapatkan berikutnya. Kita akan menentukan setiap sudut segitiga siku-siku berikut ini masing-masing panjangnya 3, 4, 5. Kita misalkan di sini sisi ini sudut A, di sini sudut B, ini sudut C. Panjang masing-masing 3, 4, 5. Maka ini adalah tripel Pythagoras. Di sini kita bisa tulis 3, di sini 4. Sisi miringnya atau hipotenusanya adalah sisi yang paling panjang. Sekarang kalau kita ingin menghitung sudut A, maka kita bisa dapatkan dengan cara menggunakan sin, cos, atau tangen. Kita pakai sin A. Sin sudut A berarti sin depannya adalah 4, sisi miringnya 5. Maka kita punya 4/5. Kita bisa tambahkan kiri dan kanannya dengan inverse-nya ya. Maka ini didapat A nya sama dengan inverse sin 4/5. Kita cek inverse sin, kita dapatkan 53,1. A nya adalah sudutnya 53,1 derajat. Sudut A nya sudah dapat 53,1. Tinggal sudut C nya. Kita bisa mendapatkan sudut C dengan cara 90 derajat dikurangi 53,1. Nah, sama dengan hasilnya adalah 36,9 derajat.
Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.